Apa yang terjadi di negara kita saat ini adalah politik dendam, dendam politik. Ini sekarang kita rasakan. Saya sering menggambarkan kisah-kisah dendam politik ini dalam sejarah-sejarah tentang khilafah dan kekuasaan politik dalam Islam. Kita tahu pada masa Khulafaur Rasyidin, orang-orang suci yang berkuasa itu lalu kemudian dihiasi dengan fitnah, dengan perang, dengan pembunuhan. 4 dari khalifah Islam pengganti Kanjeng Nabi Muhammad waktu itu, 3-nya terbunuh. 1 terbunuh oleh orang Majusi, yang 2 terbunuh oleh orang Islam sendiri. Mengapa ini sampai terjadi? Karena terlalu jelinya kita itu kepada hal-hal yang bersifat intrik-intrik politik. Ketika itu kita merasakan berdasarkan catatan-catatan sejarah bahwa politik pada akhirnya hanya akan menimbulkan fitnah dan agitasi. Pada masa Bani Umayyah, pembunuhan itu merebak. Hanya demi mengamankan dinasti kekuasaan. Fitnah terjadi. Pembunuhan terhadap Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain adalah sejarah yang memang tidak perlu kita hilangkan. Tidak perlu kita sembunyikan. Lalu kemudian juga saya sering bercerita soal ini. Ketika khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah melakukan persekusi terhadap keturunan Bani Umayyah hanya karena terjadi dendam politik itu. Penggalian kuburan dari kuburan ke kuburan dari semua pemimpin Bani Umayyah digalinya. Apa yang ditemukan adalah jenazah yang tidak utuh, tulang belulang. Saking dendamnya terhadap politik pada saat itu, As-Soffah melakukan penggalian itu lalu dibakar semua tulang belulang dan jenazah yang sudah tidak utuh lagi itu. Abunya ditaburkan ke angin. Ini adalah dendam yang dijaga. Pada saat sekarang kita tahu di negara kita praktek dendam politik seperti itulah yang kemudian dimunculkan kembali oleh para politisi yang merasa kalah dalam pertarungan politik. Oleh para politisi yang berjubah ulama yang merasa tersingkir dari kontestasi politik. Lalu mereka berusaha merawat dan menumbuhkan dendam politik itu demi kekuatan elektoralnya. Cara-cara ini adalah cara-cara lama yang hanya menghasilkan kemudorotan kepada umat. Mereka menyuarakan caci maki, mereka menulisnya di media sosial, menyuarakannya lewat media elektronik dan juga media massa lainnya, menyuarakannya lewat buku, menghina pemimpin. Hanya demi apa? Hanya demi harga dirinya yang kalah itu. Ini adalah praktek-praktek kejahatan politik yang coba dijalankan oleh orang-orang tua itu. Orang-orang tua. Saya sebut kenapa orang-orang tua? Karena memang mereka ini sudah tua, tapi masih saja berambisi terhadap kekuatan politik. Banyak sekali ujaran-ujaran yang disuarakan untuk mempengaruhi rakyat agar rakyat tetap dendam terhadap kekalahan politiknya. Politik yang sehat adalah politik yang tidak dipenuhi dendam. Karena bagaimanapun politik adalah kesepakatan. Semua politik seperti itu. Artinya apa? Ketika dendam politik dirawat, maka yang terjadi adalah benturan-benturan dan perpecahan. Bertikai sesama anak kandung bangsa ini hanya demi kepentingan mereka. Hanya demi dendam politik yang kemudian dijaga. Bangsa ini dibuat carut-marut oleh kepentingan mereka, 1-2 orang yang merasa terkecewakan karena kepentingan politiknya tidak terakomodir oleh para pemenang. Ini yang harus diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Bahwa dendam politik ini pada akhirnya hanya akan menipu kita. Karena bagaimanapun politik adalah konsesi. Dia berbagi kekuasaan. Semua ujungnya seperti itu. Baik itu kekuasaan teritorial maupun kepentingan. Janganlah merawat politik dendam dan dendam politik itu. Kepentingan politik itu ketika disuarakan dalam arti dendam, dia akan menimbulkan kemarahan. Bagaimana PKI mengkhianati kita, mengoyak-ngoyak kita. Dari kalangan Islam ketika DITI berusaha menghunjam dalam lipatan, berusaha menusuk kita dari belakang. Inilah yang harus kita ketahui, bahwa bagaimanapun dendam politik adalah kejahatan.